Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita ingin membahas tentang jenis-jenis huruf nafi. Huruf nafi adalah huruf-huruf yang menyatakan bermakna negatif, yang biasa dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan tidak atau bukan. Tidak atau bukan. Beberapa waktu yang lalu di salah satu video di channel Arabia TV, di dalam kolom komentar ada yang bertanya, yang request untuk membahas tentang jenis-jenis huruf nafi. Nah, kali ini kita ingin coba membahas tentang beberapa huruf nafi yang masuk dalam pembahasan jenis-jenis huruf nafi, yakni cukup dengan 3 jenis huruf nafi. Apa saja 3 huruf nafi tersebut? Yakni la, lalu ma, dan ghairu. Nah, la artinya tidak, ma juga artinya tidak, ghairu juga artinya tidak. Atau kadang-kadang ghairu juga diterjemahkan dengan kata bukan. Nah, bagaimanakah penggunaan kata la, ma, dan ghairu dalam kalimat? Kapan ketiganya digunakan? Mari kita bahas dan ikuti ulasan ini sampai selesai. Baik, mari kita lihat papan tulis. Ada 3 kata, ma, la, dan ghairu. Tiga-tiganya masuk dalam kategori huruf-huruf nafi. Dan tiga-tiganya sebagai huruf nafi, maka biasanya diterjemahkan dengan tidak. Nah, sekarang kapan ma itu digunakan, kapan la digunakan, dan juga ghairu kapan digunakan, dalam kalimat seperti apa? Mari kita bahas satu persatu. Kata ma, biasanya ma itu digunakan sebagai huruf nafi ketika kata sesudahnya berupa fi'il madhi. Saya ulangi ya. Biasanya atau pada umumnya ma bermakna nafi ketika kata sesudahnya berupa fi'il madhi. Fi'il yang bermakna lampau. Contoh misalkan kalau kita buat kalimat seorang murid tidak menulis. Seorang murid tidak menulis. Nah, seorang murid bahasa Arabnya apa? At-tilmidu. Kami contoh misalkan at-tilmidu. Seorang murid tidak menulis. Nah, kita gunakan ma. Misalkan maka at-tilmidu ma. Nah, terus bagaimana sesudahnya? Menulis bahasa Arabnya apa? Kalau fi'il madhi dari menulis adalah kataba. Maka karena kalimat ini menggunakan ma, kata negatifnya atau huruf nafinya, maka at-tilmidu ma kataba. At-tilmidu ma kataba. Murid tidak menulis. Nah, kataba kan fi'il madhi. Sigat fi'il madhi domirnya huwa. Atau boleh juga ma-nya ditaruh di depan, at-tilmidunya ditaruh di belakang sebagai fi'il dan fa'il. Maka kalimat at-tilmidu ma kataba, at-tilmidu sebagai mubtada, ma kataba sebagai khobar. Tetapi khobarnya terbuat dari huruf nafi ma dan kataba fi'il madhi atau sigat fi'il madhi. Murid tidak menulis. Nah, karena kata negatifnya menggunakan ma, maka kata setelah ma-nya itu biasanya menggunakan fi'il madhi. Nah, kalau kalimat at-tilmidunya mau kita ubah posisinya sehingga bukan menggunakan jumlah ismiyah. Kan kalau at-tilmidu huruf kata pertamanya isim. Sehingga kalimat ini disebut dengan jumlatun ismiyatun. Jumlah ismiyah.
Nah sekarang kita ingin ubah kalimat at-tilmidu ma kataba menjadi jumlah fi'liyah. Berarti fi'il dulu ditaruh di depan. Jadi kataba. Kataba. Nah, karena kita ingin bermakna negatif, maka munculkan sini ma kataba. Terus tidak menulis. Siapa yang tidak menulis? Mana fa'ilnya? At-tilmidu. Ma kataba. At-tilmidu. Ma huruf nafi. Kataba fi'il madhi yang artinya jadi tidak menulis. Dan kataba ini sebagai fi'il dia harus punya fa'il. Mana fa'ilnya? At-tilmidu. Yang sebagai fa'il dia rafa dan cirinya rafa adalah dhamma. Ma kataba at-tilmidu. Nah, jadi biasanya atau pada umumnya ma itu berfungsi sebagai huruf nafi ketika kata sesudahnya berupa fi'il madhi. Ma kataba, ma kataba. Itu pada umumnya. Akan tetapi lazim juga digunakan ma itu setelahnya bisa menggunakan fi'il mudhari. Contoh misalnya at-tilmidu ma, kembali gunakan kata yang sama ya. Ma yaktubu. Atau kembali sini atau ma yaktubu. Ma yaktubu at-tilmidu. Ma yaktubu at-tilmidu. Tidak sedang menulis. Siapa yang tidak sedang menulis? Murid. Murid tidak sedang menulis. Nah, sini terlihat bahwa setelah ma ini menggunakan fi'il mudhari. Nah, sehingga ma juga bisa setelahnya itu bukan harus fi'il madhi saja, tapi juga bisa menggunakan fi'il mudhari. Ma ya'ti ahadun ila hadzal makan. Ma yadhhabu rajulun ila suqi. Seorang lelaki tidak pergi ke pasar. Ma yata'allamu waladun fil mal'abi. Seorang anak tidak belajar di lapangan dan seterusnya. Jadi huruf nafi ma itu bisa sesudahnya berupa fi'il madhi, bisa juga berupa fi'il mudhari. Itu dua. Bahkan ma juga bisa setelahnya itu isim. Nah, kita bisa lihat di Al-Quran banyak contoh. Sebagai contoh misalnya ada kalimat ini. Wa ma rabbuka bighafilin amma wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Nah, wawu huruf istinaf ya. Ma rabbuka, ma di sini makna fi. Dan tidaklah Tuhanmu bighafilin lalai amma ya'malun. Lalai terhadap apa yang mereka kerjakan. Dan Tuhanmu tidaklah lalai terhadap apa yang mereka kerjakan. Tetapi harus dicatat, kalau kita menggunakan ma dan sesudah ma-nya itu adalah isim, maka kalimat yang berfungsi sebagai khabarnya, bukan sebagai mubtadanya ya, subjek dalam kalimat ini. Nah, kalimat yang berfungsi sebagai khabarnya itu biasanya selalu menggunakan bi. Wa ma rabbuka bi ghafilin amma ya'malun. Atau contoh kalimat yang lain, ma ana bi ustadin, saya bukanlah seorang ustaz. Ma anta bi mudarrisin, engkau bukanlah seorang pengajar. Ma antum bi tujjarin, kalian bukanlah para pedagang, dan seterusnya. Jadi kesimpulannya,
ma sesudahnya bisa berupa isim, dan isim sesudah ma ini fungsinya atau kedudukannya ya sebagai mubtada dalam kalimat ini, dan khobar dari kalimat itu kalau ada ma nih maka diikuti atau diawali oleh bi terlebih dahulu. Ma antum bi kuffarin, kalian bukanlah orang-orang yang kafir, dan seterusnya. Nah, jadi kesimpulannya huruf nafi ma itu bisa datang sebelum fi'il madhi, bisa datang sebelum fi'il mudhari, juga bisa datang sebelum isim. Hanya saja kalau maknya itu mengawali isim, maka khobar dari isim ini biasakan atau lazimnya menggunakan huruf jar bi. Meskipun diterjemahkannya nggak usah pakai bi lagi, nggak usah pakai dengan. Kalimat ini, wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun, dan tidaklah Tuhanmu lalai, langsung aja lalai, nggak usah. Dan Tuhanmu tidaklah dengan lalai, nggak usah ada dengan lagi. Bi ini meskipun arti aslinya adalah dengan, tetapi ketika ditaruh dalam sebuah kalimat tidak harus diterjemahkan secara letterlek. Wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun, dan Tuhanmu tidaklah lalai terhadap apa yang mereka kerjakan. Itu huruf nafi yang berupa ma. Udah jelas. Nah, sekarang yang kedua, huruf nafi la. Huruf nafi la kapan digunakan? Huruf nafi la digunakan pada umumnya itu setelahnya adalah fi'il mudhari. Misalnya la, misalnya yang lain, la yaqra'u, Muhammadun. Misalnya al-kitab, la yaqra'u Muhammadun al-kitab. Muhammad tidak sedang membaca buku. Mawanun fa'il, makanya dhammah rafa, al-kitaba maf'ul bihi, yaqra'u fil mudhari. Nah, karena di sini yaqra'u fil mudhari, maka huruf nafinya menggunakan la pada umumnya. Meskipun secara aturan bisa saja menggunakan huruf nafi kayak yang di atas ma. At-tilmidhu ma yaktubu, ini pun sama, bisa aja ma yaqra'u Muhammadun al-kitaba. Boleh juga menggunakan ma. Cuman pada umumnya orang memformulasikan kalau ma itu biasanya ke fi'il madhi, kalau la biasanya fi'il mudhari. Meskipun ma sendiri tadi sudah disampaikan bisa digunakan setelahnya fi'il madhi, juga fi'il mudhari, bahkan juga isim. Itu ya. Saya tuliskan dulu nomornya 1, 2, 3. Nah, ini yang pertama. Nah, akan tetapi la juga bisa berfungsi sebagai huruf nafi sesudahnya, tidak harus fi'il mudhari, tetapi bisa berupa isim. Misalnya gini, kita sudah sering dengar kan kalimat la ilaha illallah. La juga di sini huruf nafi, tapi perhatikan sesudahnya. Ilaha ini dari kata ilahun, artinya Tuhan. Tuhan itu, ilahun itu adalah isim, bukan fi'il mudhari apalagi fi'il madhi. Nah, ilahun itu adalah isim, diawali oleh la. Nah, ini bisa la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Hanya saja la ketika sesudahnya adalah isim dan isimnya adalah mansub, maka di sini la selain dia berfungsi sebagai huruf nafi, juga dia berfungsi sebagai huruf nasab karena dia menasabkan isim sesudahnya. Dan di sini la berfungsi atau sama dengan huruf inna ya, karena inna kan yansibul isma,
Nah, di sini la juga fungsinya adalah yansibul isma, menasabkan isim sesudahnya. Dan inilah la yang di sini yang disebut dengan la nafi lil jinsi, yang menafikan jenis yang terkandung dalam kata atau isim sesudah la itu. Itu yang kedua. Oke. Itu ketika la-nya adalah sesudahnya fi'il mudhari dan la-nya sesudahnya isim. Sekarang pertanyaannya, bisa nggak kalau la itu sesudahnya fi'il madhi? Bisa. Gimana contohnya? Contohnya begini. Misalnya ma qara'a Muhammadun wala kataba. Nah, ini satu kalimat ya, rangkaian. Satu rangkaian kalimat. Ma qara'a Muhammadun wala kataba. Muhammad tidak membaca dan juga tidak menulis. Nah, di sini ada ma qara'a, ma sesudahnya fi'il madhi. Terus di sini ada kata kataba juga, menulis. Tetapi Muhammad ini tidak membaca dan juga tidak menulis. Karena kalimat awalnya berupa fi'il madhi qara'a, dan aktivitas Muhammad ada dua, membaca dan menulis, maka ketika kalimat kata kerja pertamanya menggunakan fi'il madhi dan diawali oleh ma, karena biasanya kalau fi'il madhi itu huruf nafinya adalah ma, maka ma qara'a. Terus boleh ditambahkan kalimatnya dan juga tidak menulis, maka ini wawunya adalah huruf athof. Sedangkan la juga huruf nafi sama dengan ma. Kenapa tidak menggunakan wa ma kataba? Nah, inilah dari sisi struktur kalimat bahasa Arab, uslubnya atau gaya bahasanya. Kalau kita menyatakan kalimat dalam bentuk fi'il madhi, lalu dalam fi'il madhi itu kita gunakan ada minimal dua kata kerja yang dua-duanya negatif, maka yang pertama fi'il madhinya itu diawali oleh huruf nafi ma qara'a. Sedangkan fi'il madhi yang kedua ketika sama-sama negatif, maka menggunakan huruf nafinya la, bukan ma. Sehingga bukan ma qara'a wa ma kataba, tetapi ma qara'a wa la kataba. Nah, itu. Meskipun bisa juga menggunakan ma qara'a wa ma kataba, tetapi biasanya secara uslub kalau ada kalimat menggunakan fi'il madhi dan di situ terdiri dari lebih dari dua fi'il madhi yang dua-duanya diawali oleh kata negatif atau bermakna negatif, maka fi'il madhi yang pertama menggunakan huruf nafi ma, sedangkan fi'il madhi yang kedua menggunakan huruf nafinya la, wala. Dari diawali oleh wawu karena athof. Muhammad tidak membaca dan tidak menulis. Itu. Bagaimana kalau misalnya setelah fi'il madhi yang kedua ini tambahkan lagi fi'il madhi yang ketiga dan seterusnya? Bisa nggak? Bisa. Gimana caranya? Wala juga. Ma qara'a Muhammadun wala kataba. Misalnya wala jalasa wala hafidho dan seterusnya. Pokoknya kalau ada kalimat terdiri dari beberapa fi'il madhi yang beberapa fi'il madhi itu maknanya adalah negatif, maka fi'il madhi yang pertama huruf nafinya menggunakan ma, sedangkan huruf nafi berikutnya pada fi'il madhi yang sisanya selanjutnya menggunakan la, wala kataba, wala jalasa, wala amila dan seterusnya. Ya, jadi kesimpulannya bisa setelah la itu menggunakan fi'il madhi kalau wala ini merupakan athof dari huruf nafi sebelumnya berupa ma yang sesudahnya adalah fi'il madhi. Itu ya, jelas. Nah, terakhir
Yang ketiga, yakni huruf nafi merupakan kata ghairu. Nah, kalau ghairu udah jelas. Kalau ghairu dia adalah huruf nafi atau kata nafi, karena ghairu itu bisa disebut sebagai isim ya. Dia bukan huruf. Makanya sebetulnya kata nafi. Ghairu itu adalah kata nafi, kata yang bermakna tidak atau yang bermakna negatif, dan dia hanya bisa digunakan untuk kata sesudahnya berupa isim saja. Tidak fi'il madhi, tidak fi'il mudhari. Karena kata ghairu harus sesudahnya harus berupa isim. Contoh misalnya Muhammadun ghairu. Misalnya ghairu kadzibin. Nah, kadzibin kan dari kata kadzibun. Kadzibun adalah sigot isim fa'il dari kata kadzaba. Muhammad bukan seorang pendusta, atau Muhammad tidak berdusta. Nah, kalimat Muhammad tidak berdusta, dan ketika kita ingin menggunakan kata ghairu, maka kata berdustanya mesti diubah menjadi isim. Dan karena kata berdusta adalah kata kerja aktif, maka isimnya diubah menjadi isim fa'il. Kadzaba yakdzibu. Kadzaba telah berdusta, yakdzibu sedang berdusta. Nah, isim fa'il dari kata kadzaba adalah kadzibun. Kalau sudah kita ubah kata kadzaba menjadi isim, di sini isim fa'il maksudnya, maka barulah kita bisa menggunakan kata ghairu. Muhammadun ghairu kadzibin. Artinya, kalau sudah kata ghairu nggak boleh pakai fi'il, sehingga nggak boleh Muhammadun ghairu kadzaba atau Muhammadun ghairu yakdzibu. Tidak bisa. Kenapa? Karena kata ghairu hanya bisa digunakan jika kata sesudahnya adalah isim saja. Isimnya boleh isim fa'il, boleh isim maf'ul, atau isim yang lain sesuai dengan makna yang ingin diambil dari kalimat yang ingin disampaikan. Contoh misalkan kalau isim maf'ul gimana? Ya kita harus tahu dulu maknanya apa. Sebagai contoh misalkan Muhammad tidak dimarahi. Dimarahi bahasa Arabnya apa? Godiba yaghdabu. Asal katanya godiba yaghdabu, godiba fil madinya, yaghdabu fil mudhari'nya. Isim fa'ilnya ghadibun. Isim maf'ulnya maghdubun. Nah, Muhammad tidak dimarahi karena artinya adalah tidak dimarahi, dimarahi. Nah, dimarahi kan kata pasif. Nah, kalau ada isim bermakna pasif, maka itu diambil dari sigot isim maf'ul. Sehingga dari kata ghadiba, sigot isim maf'ulnya adalah maghdubun. Muhammadun ghairu maghdubin. Muhammadun ghairu maghdubin. Muhammad tidak dimurkai atau tidak dimarahi. Nah, tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa ghairu itu bukan huruf, tetapi masuk jenis isim. Karena ghairu adalah isim, dan di sini contohnya ghairu kadzibin, kadzibin juga adalah isim, maka sering kita sampaikan kalau ada dua isim bergandengan, maka gandengan dua jenis isim itu, gandengan dua isim itu disebut dengan idhofah. Kata pertama disebut dengan mudhof, kata kedua disebut dengan mudhofun ilaihi atau mudhof ilaih. Maka ghairu adalah mudhof, kadzibin adalah mudhof ilaih. Ghairu maghdubin, ghairu juga mudhof, maghdubin mudhof ilaihnya. Karena ghairu maghdubin itu gandengan atau gabungan dua isim
Sehingga dalam struktur kalimat bahasa Arab secara ilmu nahwu, kalau ada dua isim bergandengan, maka itu disebut dengan idhofah. Kata pertama disebut dengan mudhof, kata kedua disebut dengan mudhofun ilaihi atau mudhof ilaih. Nah, sekarang kita ambil contoh, misalkan kalau Muhammadunya berubah menjadi kata muannas atau kita ganti pakai kata yang lain yang bermakna muannas. Misalnya Fatimah. Fatimah tuh gairu, Fatimah tidak, pendusta misalnya. Gimana? Fatimah tuh gairu kazibatin, isimnya mengikuti mubtadanya. Karena kalimat Muhammadun gairu kadzibin, Muhammadun adalah mubtada, gairu kadzibin khobarnya, khobar mubtada. Khobarnya terbuat dari mudhof dan mudhof ilaih. Nah, karena ini adalah khobar kadzibinnya, maka khobar itu mesti mengikuti mubtada dari sisi mudzakkar dan muannasnya, bahkan mufrad, musanna dan jamaknya. Karena Muhammadun adalah mudzakkar dan mufrad, makanya kadzibinnya juga mudzakkar dan mufrad. Sedangkan ghairu enggak berubah. Muhammadun ghairu, Fatimah tuh ghairu, tidak menjadi ghairatu. Kalau misalnya Muhammadnya dua orang, Muhammadani ghairu, enggak jadi ghaironi. Paling yang berubah di sininya. Kalau dua orang nih ya, apa musanna dari kadzibun? Kadzibani. Nah, kadzibani ketika menjadi mudhof ilaih berubah, ani menjadi aini. Maka Muhammadun ghairu kadzibaini. Muhammadani ghairu kadzibaini. Kalau dua orang ya. Dua orang Muhammad, umpamanya ada dua orang. Muhammadani ghairu kadzibaini. Kalau Fatimah misalnya, dua Fatimah, Fatimatani ghairu kadzibataini. Seperti itu. Yang bawahnya misalnya, kalau contoh yang lain, at-talibani, dua orang mahasiswa, ghairu maghdubaini. Kalau at-talibahnya diganti, at-talibaninya diganti muannas tapi musanna, at-talibatani ghairu maghdubataini. Disesuaikan. Itu kalau musanna. Bagaimana kalau jamak? Ya, Muhammaduna ghairu kadzibina. Muhammaduna ghairu maghdubina. Kalau muannas misalnya at-talibatu, muannas jamak, muannas salim, jamak muannas salim. At-talibatu ghairu kadzibatin, panjang, atin. At-talibatu ghairu maghdubatin, dan begitu seterusnya. Nah, begitulah bahasan sekilas tentang tiga jenis huruf nafi, yakni ma, la, dan ghairu. Berikut penggunaannya, kapan ia digunakan, kapan ketiganya digunakan, dan dalam kalimat seperti apa. Semoga bahasan ini bermanfaat dan bisa kita gunakan dalam bahasa Arab yang kita gunakan. Demikian, semoga bermanfaat.